Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Warga Kinali berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Barat menuntut tanah ulayat mereka dikembalikan. Luapan Sungai Batang Tapakis menutup ratusan hektar sawah dengan lumpur. Hulu irigasi rusak belasan tahun. Pemerintah Padang Pariaman tutup mata. Puluhan warga Kinali, Pasaman Barat berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Barat menuntut tanah ulayat mereka dikembalikan. Hal itu mereka lakukan karena mereka tidak pernah menyerahkan lahan itu ke perusahaan perkebunan sawit milik pemerintah. Menurut perwakilan pengunjuk rasa, kehadiran mereka ke kantor gubernur untuk menuntut haknya segera dikembalikan karena telah puluhan tahun perusahaan perkebunan milik pemerintah itu memakai tanah masyarakat tanpa kejelasan. Ninik Mama atau tokoh adat Kinali mengaku jika tanah itu telah digunakan oleh leluhurnya sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Kasus ini telah berulang kali mereka sampaikan ke Bupati, DPRD, dan Badan Pertanahan Pasaman Barat. Namun, hingga kini tidak ada kejelasannya. Para pedemo meminta Gubernur Sumbar untuk mengembalikan tanah ulayat mereka itu. Luas tanahnya 3.549 hektar, 13 kampung di dalam. 13 kampung. Ada kuburan. Lebih kurang 5.000 Pak. 5.000 ya Pak ya? Ya. Ini terletak di Kinali. Kecamatan Kinali. Di Kecamatan Kinali. Bayangkan, tanah itu terletak di Kinali, AGU-nya di Kecamatan Kinali. Sejengkal tanah pun tidak dapat masyarakat Kinali, termasuk masyarakat adatnya. Para pedemo juga kecewa dengan pemerintah. Mereka menilai pemerintah tutup mata dan tidak mau membantu persoalan tanah di Kinali, Pasaman Barat. Tanah seluas lebih dari 3.000 hektar itu terdiri dari 13 kampung dan dihuni sekitar 5.000 kepala keluarga. Robiham melaporkan dari Padang. Aliran Sungai Batang Tapakis yang melewati Kanagarian Parit Malintang di Padang Pariaman telah berubah menjadi bencana bagi petaninya. Ratusan hektar sawah berganti menjadi lahan yang tandus karena ditimbun lumpur bercampur pasir. Jalan bagi petani yang ada pun tak bisa digunakan lagi karena telah dirusak banjir yang membobol pinggiran sungai. Petani tak bisa berbuat banyak karena selama ini mereka hanya mengandalkan sawah tada hujan. Tapi sekarang tak bisa lagi dikerjakan karena tertimbun material yang berakibat gagal panen dan tak bisa lagi digarap. Dampak yang kami rasakan, hamparan sawah yang kami jadikan 2 kali setahun, kini tidak bisa digarap karena sudah ditimbun oleh kasih air Batang Tapaki yang meluap. Permukaan sungai juga hampir rata dengan persawahan. Menurut keterangan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Alam Sahri, masalah ini disebabkan oleh hanyutnya material pembangunan jalan tol ke sungai dan dampak pembangunan bendungan di kaki saluran irigasi Anai setinggi 4 meter. Akibatnya, terjadi endapan di dasar sungai. Penyebab terjadinya pendangkalan sungai yaitu adanya pembatas irigasi ini yang bendungan ini dibikin 4 meter. Jadi untuk penahan pasir. Jadi sampai ke atas akhirnya pasirnya numpuk sampai 4 meter. Jadi terjadinya lah pendangkalan sungai. Meski saluran irigasi Batang Anai melewati daerah mereka, tapi tidak bisa menikmatinya. Mereka menuntut pemerintah Padang Pariaman
dan Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Di mana itu Pak? Kapalo Banda atau hulu saluran irigasi Lubuak Patai di Kanagarian Anduriang, Padang Pariaman, selama 15 tahun terakhir tidak bisa digunakan lagi karena amblas ke Sungai Batang Anai. Akibatnya, sawah petani berubah fungsi menjadi kebun atau dibiarkan telantar. Beberapa petani mencoba menanam padi dengan pola sawah tak ada hujan. Namun hal itu tak berlangsung dengan mulus karena berhadapan dengan musim kemarau yang panjang. Hulu saluran irigasi Lubuak Patai yang terletak di aliran Sungai Batang Anai ambruk ke dalam sungai dan hanya menyisakan bangunannya. Sedangkan aliran air tertutup pasir dan semak belukar. Hulu irigasi ini dibangun secara swadaya oleh petani pada awal tahun 2000 lalu. Sejak tahun 2008, bangunan itu runtuh akibat derasnya Sungai Batang Tapakis. Karena tak diperhatikan pemerintah, tahun 2020 lalu, petani mengakali pengairan sawah mereka dengan menggunakan pipa. Pembangunan ini dibiayai oleh pemerintah Padang Pariaman. Lagi-lagi, petani tak bisa menikmatinya dalam waktu yang lama. Tidak cukup setahun, jaringan pipa ini pun rusak dan sawah petani kembali terancam kekeringan. Karena tak ada sumber air, sawah seluas 125 hektar di Jorong Tanah Taban dialihkan petani menjadi perkebunan. Kalau tak ada hujan ini kan dampaknya, kalaupun bisa kita nanam, kadang-kadang pas siap tanam hujan nggak datang. Kalau kemarau panjang, dapat aja kemarau kira 1,11 setengah itu udah habis harapan itu nanam untuk panen. Itu sudah bisa dibilang gagal padi itu. Sudah banyak musuhnya. Rugi ya Pak? Rugi. Sekitar 15 tahun. Akibatnya nggak bisa jadi sawah lagi. Berapa luas? Ya, sekitar luasnya 125 hektar. Jadi sekarang ditanam apa Pak? Tanam apa adanya aja. Yang bisa berkebun, sawah nggak bisa lagi. Petani berharap pemerintah Padang Pariaman serius menanggapi keluhan warganya karena permohonan perbaikan hulu irigasi telah berkali-kali mereka sampaikan. Namun hingga kini tak ada realisasinya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.